jika tadi sudah informasi-informasi terkait dengan Piala Dunia dan juga hal-hal dari seluruh Pulau Kalimantan, kali ini kita mau bahas hal-hal uniknya nih, baik itu mengenai budayanya dan juga ciri khas dari masing-masing daerah di Pulau Kalimantan ini, tentunya dalam Lintas Borneo, bukan dong, tentunya dalam Khas Borneo berikut ini. Kita berawal dari Kalimantan Selatan, pemirsa, di mana di jantung Kuin Utara Banjarmasin bersemayam jejak besar sang pendiri Kesultanan Banjar, Sultan Suryansyah. Tidak hanya komplek pemakaman, di sini berdiri juga Museum Sultan Suryansyah yang menyimpan berbagai penggalan sejarah yang harus tetap terjaga sebagai kearifan lokal. Berikut kisahnya untuk Anda. Siapa yang tak kenal dengan Sultan Suryansyah? Beliau merupakan tokoh pendiri sekaligus raja pertama Kesultanan Banjar. Untuk mengenang jejak sejarah Sang Sultan, sebuah museum didirikan di dalam satu komplek makam di daerah Kuin Utara Banjarmasin. Tempat ini menjadi salah satu tujuan utama wisata religi sekaligus edukasi sejarah. Antusiasme pengunjung terlihat jelas. Seperti rombongan yang datang dari Kintab ini. Fahmi dan teman-temannya mengaku rutin datang setiap tahun untuk mengenal lebih dekat warisan budaya sejarah Banjar. Kesini? Sering, hampir setiap tahun. Setiap tahun kesini. Masih kecil ada tahu, jadi kan sambil diberitahu lah sejarah-sejarah dahulu Banjar kayak apa. Jadinya, artinya tuh memberi pelajaran lah. Dan mengenalkan ke yang akan datang supaya dikenal terus. Karena artinya kan perjuangan pahlawan dulu, mengajarkan sejarah-sejarah tentang Banjarmasin. Hal senada juga diakui oleh Risna dan Nur Nadia. Mereka mengatakan memanfaatkan waktu liburan dengan mengenal budaya Banjar sekaligus berziarah, serta berharap museum ini terus terawat. Ada ke Basiri, Hamid dulu baru ke sini. Di sini ke Guru Judi. Terutama kayak kan pecah-pecahan ya. Berarti kan dicari ya, dikumpulkan. Jadi kayak makin banyak lagi ya kan. Ini kan kecil dan kayaknya kurang dikenal sama orang-orang. Kayak terutama kami aja baru tahu kalau ada di sini ada museum. Museum ini menyimpan berbagai artefak penting Kesultanan Banjar. Mulai dari keris, batu bersejarah yang merupakan hasil temuan dari bongkaran rumah sekitar makam, baju adat, hingga kain tatamba, yakni sejenis kain sasirangan yang berusia lebih dari 50 tahun. Berdiri sejak tahun 1984, museum ini lahir dari upaya penyelamatan benda-benda sejarah saat pembongkaran makam kala itu. Kini, museum menjadi wadah pengetahuan bagi generasi muda. Hamdani selaku pengurus memiliki harapan besar dan berpesan untuk museum ini agar terus terjaga dan semakin dikenal luas oleh masyarakat. Tahunan langsung museum waktu tahun 84. Setelah itu makam dibongkar, museum dibikin juga. Itu batu yang besar tuh awak yang tengah Batu tuh. itu ditemukan di sini. Temuan-temuan di sini. Itu mungkin sejarah-sejarah dulu tuh bekas kerajaan-kerajaan itu pengamannya apanya. Kemungkinan banyak lagi di dalam itu bentuknya. Cuma yang ketemu cuma itu aja. Museum Sultan Suryansyah
bukan sekedar bukti kearifan lokal yang harus tetap terjaga. Ini bukan hanya tentang religi, namun menjadi kewajiban bersama untuk merawat demi masa depan. Inge Sukma, Siwa Azizah melaporkan dari Kuil Utara Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Iya, itu dia tadi ya, mengenai budaya yang ada. Nah, ini kita harus melestarikan hal-hal seperti itu, Betul, Bang. apalagi itu merupakan bagian sejarah panjang bagaimana sebuah republik ataupun negara terbentuk ya. Tentu saja Indonesia ini merupakan gabungan dari suku maupun kemudian berubah menjadi kerajaan ya, sehingga terbentuk Kerajaan Indonesia Raya gitu ya. tentu saja di beberapa wilayah Benar. kerajaan-kerajaan besar. Benar, seperti di Kalimantan Utara sendiri ataupun di Kabupaten Bulungan ada Kesultanan Bulungan dan juga ada museumnya yang harus kita lestarikan. Di dalamnya terdapat sekali barang-barang prasejarah nih. Betul Dari banget. kesultanan sebelumnya, dan juga di belakang di sekitar dari museum itu, tidak jauh dari museum itu ada juga lokasi untuk pemakaman para kesultanan. Nah, yang seperti ini nih yang harus kita lestarikan, kita budayakan untuk menjaga dan merawatnya agar generasi-generasi penerus kita tahu nih bahwa ada sejarah yang hadir, yang lahir dari Kabupaten Bulungan ini sendiri. Tentu saja sejarah-sejarah inilah yang akan sebetulnya membentuk kepribadian kita hari-hari ini ya, Ina ya. Benar sekali. Wah, itu dari zaman Kesultanan tuh sudah adanya penjajahan, masih tetap berjuang sampai bisa tercipta wilayah dari Kabupaten Bulungan seperti ini, hebat loh. Dan memang kebudayaan semacam ini harus dilestarikan dan dimuseumkan sebagai bagian dari pengingat untuk kita maupun generasi selanjutnya bahwa siapapun yang tercerabut dari akar budayanya akan kehilangan jati diri ini sebagai anak bangsa. Benar sekali. Oke, kita langsung masuk lagi yang berikutnya nih. Kalau tadi kita tentang sejarah, sekarang ada lagi budaya juga mengenai kerajinan rotan nih pemirsa. Nah, di tengah perkembangan zaman saat ini ya, selain untuk melestarikan budaya, kita juga harus melestarikan kerajinan-kerajinan lokal seperti kerajinan rotan yang masih tetap diminati oleh masyarakat, dan peminat kerajinan ini bukan hanya berasal dari luar daerah, bahkan telah menembus pasar internasional. Berikut informasinya. Kerajinan rotan hingga saat ini masih menjadi bagian tak terpisahkan dari budaya di berbagai masyarakat di seluruh dunia, terutama di Provinsi Kalimantan Timur. Walau telah melewati perkembangan zaman, kerajinan rotan tidak pernah kehilangan daya tariknya. Bahkan dalam era modern ini, kerajinan rotan terdapat dalam rumah-rumah dan ruang publik. Kerajinan rotan juga menjadi bagian integral dari kebudayaan berbagai kelompok etnis di seluruh dunia. Salah satu daya tarik utama dari kerajinan rotan adalah keunikan dan kekuatannya. Rotan memiliki serat yang kuat dan lentur yang dapat dibentuk menjadi berbagai macam bentuk. Kerajinan rotan hingga saat ini masih memiliki pasar yang cukup luas. Salah seorang pemilik galeri kerajinan rotan di Samarinda, Emi, mengatakan, selain masyarakat lokal, pesanan juga datang dari luar daerah, mulai DKI Jakarta, Sulawesi hingga Bali. Emi mengaku pesanan bahkan juga datang dari luar negeri. Galeri kerajinan rotan yang telah dirinya bangun sejak tahun 1991 ini memiliki beragam jenis produk menarik seperti kaban, dompet rotan hingga anjat. Terdapat 10 macam jenis produk yang ada di galeri itu. Semua produk yang Emi jual merupakan hasil dari pengrajin lokal dengan kualitas rotan terbaik yang didatangkan langsung dari Kabupaten Mahakam Ulu. Di sini kita kerajinan rotan alam. Rotan alam yang kita memberdayakan perempuan-perempuan Dayak Kalimantan Timur. Khususnya dari pedalaman atau perbatasan Kalimantan Timur. Gitu. Jadi sumber daya alamnya semua berasal dari sana.
Banyak sebenarnya, ada rotan warna putih, rotan hitam, rotan merah. Seperti itu. Oh ada, tentu ada. Seperti contohnya rotan merah. Rotan merah itu banyak dinyari karena bilangnya teksturnya jauh lebih kuat. Kalau warna hitam itu dia elegan. Kalau warna hitam itu rotannya sendiri kita rebus pakai daun-daunan hutan yang sudah bertebaran di tanah-tanah, itu yang kita ambil untuk jadi pewarna alami. Emi mengungkapkan antusiasme masyarakat daerah maupun luar daerah terhadap kerajinan manik dan rotan masih cukup tinggi. Sebagian besar menjadikan kerajinan ini selain untuk kebutuhan juga dijadikan sebagai oleh-oleh khas daerah. Untuk kisaran harga produk rotan ini dibanderol mulai dari harga Rp500.000 hingga Rp2,5 juta. Harga jual itu sudah sepadan dengan kualitas rotan yang dimiliki. Selain itu, rotan juga merupakan bahan yang ramah lingkungan. Rotan dapat tumbuh dengan cepat dan dapat diperbarui dengan mudah sehingga tidak memberikan dampak negatif pada lingkungan seperti penggunaan bahan-bahan sintetis. Banyak desainer dan pengrajin kini menggabungkan unsur-unsur tradisional dengan desain kontemporer untuk menciptakan barang-barang yang sesuai dengan selera zaman sekarang. Kerajinan rotan juga telah merambah ke dunia fashion dan aksesoris seperti tas, topi, dan sepatu yang terbuat dari rotan semakin populer dan menjadi pilihan favorit bagi masyarakat yang ingin tampil beda dengan gaya yang ramah lingkungan. Salah satu aspek yang membuat kerajinan rotan begitu menarik adalah keindahan yang ada dalam setiap detailnya. Dengan semua potensi dan keunikan yang dimilikinya, kerajinan rotan akan terus menjadi bagian penting dalam budaya modern. Emi berharap kerajinan rotan akan terus berkembang dan berlanjut di masa depan. Auzan Gizam dari Samarinda melaporkan. Oke, baik pemirsa, sekarang kita beralih kepada ragam yang ada di Kalimantan Tengah, di mana keberadaan sekolah rakyat terintegrasi 54 Kabupaten Gunung Mas Kalimantan Tengah menjadi tempat menyenangkan bagi para siswa-siswi untuk belajar menimba ilmu dan beradaptasi antar penghuni asrama. Berikut keseruannya untuk Anda. Sekolah Rakyat yang merupakan inisiasi pemerintah pusat program Asta Kita Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Terhadap pemerataan penunjang pendidikan, khususnya bagi masyarakat anak-anak tidak mampu maupun putus sekolah, mendapat dukungan dan disambut antusias masyarakat di daerah. Ini dibuktikan dengan tingginya minat orang tua menyekolahkan anaknya pada sekolah rakyat, seperti di sekolah rakyat terintegrasi 54 Gunung Mas. Bagi siswa, selain tempat belajar, sekolah rakyat juga sebagai pusat pengembangan potensi dan karakter melalui kegiatan ekstrakurikuler. Terus apa ini? Itu punya ada. Ya, itu apa? Makan guys. Mereka juga dilatih disiplin, mandiri mulai dari hal kecil, kebiasaan hidup sehari-hari di rumah. Siswa mengaku sangat senang ikut sekolah rakyat, di mana keperluan mereka juga fasilitas semua sudah disediakan, ditambah lagi dengan sistem pembelajaran menyenangkan dengan dukungan guru-guru yang profesional, ramah, dan berdedikasi. Saya bergabung di sini karena keinginan saya sendiri. Saya ingin menjadi lebih berprestasi dan ingin sukses agar dapat membanggakan kedua orang tua saya. Saya sangat bersyukur karena dapat diterima di sini dan saya sangat senang berada di sini karena wali asuhnya baik, wali asramanya baik, ramah, bapak ibu gurunya juga baik dan ramah. Cita-cita saya yang saya prioritaskan sekarang adalah menjadi seorang guru, agar saya dapat menjadi
menjadi dasar untuk anak-anak Indonesia agar anak-anak Indonesia dapat sukses, berkembang, kreatif, inovatif, dan berprestasi. Agar negara kita Indonesia ini menjadi negara yang maju dan sukses ke depannya. Agar menjadi generasi emas sesuai dengan program Pak Prabowo. Saya di sini selama beberapa hari ini sangat senang dan juga sangat nyaman karena saya bisa bertemu dengan teman-teman baru, suasana baru, lingkungan baru, orang tua baru. Bahkan saya bisa mendapatkan pendidikan yang lebih dari sini. Saya merasa sangat bangga di sini karena di sini berbeda dengan yang di rumah. Walaupun yang di sekolah rakyat ini berbeda dari yang di rumah, saya tetap menerima apa adanya. Tapi saya tetap bangga dan sangat senang bersekolah di sini. Kalau dari anak-anak pada awal mereka masuk itu memang terlihat hal yang seperti dipaksa. Kenapa? Karena mereka biasa hidup dengan orang tuanya dengan pola kehidupan yang mungkin sangat berbeda ketika berada di asrama. Nah, setelah berjalannya waktu sampai pada hari ini anak-anak itu sudah mulai merasa nyaman dan merasa sangat dekat dengan Bapak Ibu Wali Asuh, dengan Bapak Ibu Guru dan semua staf di sini. Dengan kepala sekolah juga mereka sudah mulai merasa nyaman. Terlihat sekali dari makanan yang disediakan sepertinya sudah cukup nyaman buat mereka, tempat tidur yang cukup nyaman juga, persediaan air dan sebagainya itu membuat mereka semakin nyaman. Sekolah rakyat terintegrasi 54 Kabupaten Gunmas diharapkan menjadi tempat yang menyenangkan bagi siswa-siswi yang kini berjumlah 100 orang, terbagi atas sekolah dasar dan sekolah menengah pertama, untuk belajar dan tumbuh mewujudkan generasi yang cerdas dan berkarakter. Dari Gunmas, Ulindra dan Henry Sera melaporkan. Baik pemirsa, itu tadi kisah tentang sekolah rakyat yang terintegrasi. Benar sekali. Dan tentu saja sudah sangat terasa kami menemani Anda selama 2 jam pada hari ini pemirsa. Dan akhir kata, saya Jeff Harrison. Dan saya Ina Priani. Akhirnya undur diri ini dari hadapan pemirsa. Jangan lupa saksikan terus Ini Borneo setiap hari ya tentunya. Dan khususnya Kalimantan Utara setiap hari Kamis. Dan akhir kata, sampai jumpa. Ku memandang rasa di dada, mengagumi indahmu wahai jelita. Tak dapat lagi ku ucap kata, bisuku diam terpesona. Dan andai suatu hari kau jadi milikku, akan ku lepas dirimu, oh kasih. Dan bila waktu mengizinkanku untuk menunggu dirimu, ku rasa ku telah jatuh cinta pada pandangan yang pertama. Sulit bagiku untuk bisa berhenti mengagumi dirinya. Seiring dengan berjalannya waktu, akhirnya kita berdua bertemu. Oh diriku tersipu malu melihat sikapmu yang lucu. Dan andai suatu hari kau jadi milikku, tak akan ku lepas dirimu, oh kasih. Bila waktu mengizinkanku untuk menunggu dirimu,
Ku rasa ku tak jatuh cinta pada pandangan yang pertama. Sulit bagiku untuk bisa berhenti mengagumi dirinya. Oh Tuhan, tolonglah diriku untuk membuatnya menjadi milikku. Sayangku, kasihku, cintaku, she's all that I need, yeah. Dan bila kita bersama, kan ku jaga dirimu untuk selamanya. Tolong terima cintaku. Summertime, in the summertime, if I don't have you as mine, but you're always in my mind. In a magazine you show